Halo, selamat datang kembali di channel Kumala Tarot. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di hati kita semua, dan selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Hari ini kita reading tentang dia. Fokus dan bayangkan orang yang kamu pikirkan ya teman-teman. Ini energi bisa ketarik siapa saja dalam tebaran kartu. Bisa energi kamu, bisa energi dia, atau bisa juga energi banyak orang. Bacaan ini bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu. Tetap selalu bijak ya teman-teman untuk menilai semua readingan kartu ini. Di sini kamu mungkin berhubungan dengan seseorang elemen air ya, Pisces, Cancer, Scorpio, dan elemen api ya, Leo, Aries, Sagittarius, dan elemen udara ya, Aquarius, Libra, Gemini, dan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang cowok gemuk atau cewek gemuk, dan sebagian seseorang cowok hitam manis. Dia mempunyai pekerjaan yang sangat baik ya. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang ada di luar kota, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang cowok gemuk, cewek gemuk, cowok kulit yang putih, matanya sipit, dan sebagian ada seseorang cewek putih ya. Sebagian pula ada seseorang cowok kulit yang kuning, ganteng. Mereka semua adalah orang jauh ya, atau mungkin orang luar kota dari kamu ya. Sebagian di sini kamu yang mempunyai sahabat baru ya. Dia adalah seseorang bapak-bapak, dan seseorang cowok tinggi besar, dan seseorang cewek kulitnya putih ya. Seseorang pegawai ini ya, saat ini sedang memikirkan tentang suatu proyek barunya. Dia menginginkan pekerjaan itu bisa jatuh ke dia, tetapi mungkin di sini karena persaingan ya, sehingga pekerjaan itu begitu berat dia lalui. Di sini pun dia kadang-kadang banyak konflik ya di dalam hatinya, karena begitu kerasnya persaingan di dalam pekerjaannya ini. Sedangkan orang yang ada di luar kota ya, saat ini dia membayangkan bagaimana caranya dia bisa pergi lagi atau bisa menjumpai kamu lagi. Mungkin di sini dia telah mempunyai seorang suami ya, atau seseorang istri, sehingga di sini gerak-geriknya dia sepertinya terbatas ya. Jika dia akan pergi keluar kota atau pergi menemui kamu, pasti dia merasa kerepotan ya. Bagaimana caranya untuk izin pada entah itu suaminya atau istrinya atau saudaranya ya, atau orang tuanya. Sedangkan kamu yang mempunyai sahabat baru ya, sebenarnya dia adalah seseorang yang sangat mapan ya, tetapi di sini sepertinya dia begitu hati-hati ya jika mengeluarkan keuangan, karena dia tidak menginginkan ya kesulitan dalam ekonomi. Jadi di sini sahabat barumu ini mempunyai keuangan yang baik. Dia selalu hati-hati ya jika mengeluarkan keuangan yang akan dia belanjakan, karena dia yakin bahwa jika dia menabung, pasti dia akan menemukan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya nanti. Tetapi jika dia menghabiskan keuangannya atau membelanjakan yang tidak bermanfaat ya, dia pasti akan merasa kesulitan di hari tuanya. Di sini pun dia juga tidak berani ya menceritakan masalah ini ke kamu. Cuma dia sekarang lebih hati-hati lagi untuk membelanjakan atau mengeluarkan keuangannya. Mungkin kamu dan dia sama-sama saling mencintai ya,
Sebagian pula di sini ada yang berpisah, ada yang sudah tidak berhubungan kembali, atau bisa juga ini LDR ya, hubungan jarak jauh. Dia juga bingung ya, bagaimana caranya untuk mengungkapkan perasaan cintanya ke kamu. Karena sepertinya setiap gerak-geriknya dia, setiap aktivitasnya dia, bayangan-bayangan kamu itu selalu ada. Sepertinya di sini dia ingin selalu memberi kabar ke kamu ya. Di sini sepertinya dia banyak keraguan ya, dan banyak kesedihan jika berkomunikasi kembali dengan kamu. Orang yang kamu pikirkan ini saat ini sedang memikirkan kestabilan ekonominya ya, atau kestabilan di dalam hubungan rumah tangganya. Benarnya ya, orang yang kamu pikirkan ini begitu sangat cinta sekali ke kamu. Mungkin sebagian kamu yang telah mempunyai seorang anak ya, atau dia yang telah mempunyai seorang anak, dia begitu berat sekali untuk meninggalkan anaknya ini, sehingga di sini dia banyak kesedihan ya, banyak kebingungan, banyak kesedihan, dan sangat sulit untuk mencari solusi jalan keluarnya. Sebenarnya dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya ke kamu ya, mungkin terlalu banyak permasalahan ya, sehingga sulit sekali untuk diceritakan ke kamu. Di sini dia begitu malu sekali jika dia menceritakan permasalahan yang dia hadapi saat ini. Sepertinya di sini dia curhat ya sama teman kerjanya. Tetapi walaupun dia curhat sama temannya, sepertinya tidak menemukan jalan keluar. Dia saat ini kondisinya sedang kesulitan dalam ekonomi ya. Tetapi di sini juga dia bingung. Perasaan cintanya ke kamu itu semakin lama semakin kuat ya, sehingga dia banyak tangisan di dalam hatinya. Di sini dia selalu berharap ya pada alam semesta untuk segera didatangkan keberuntungannya, kesuksesannya di dalam kehidupannya dia. Mungkin orang yang kamu pikirkan ini mempunyai dua pilihan ya, atau bisa juga di sini dia telah mempunyai seorang, entah itu suami atau istri. Tetapi di sini bayangan-bayangan kamu selalu ada ya, sehingga di sini dia begitu sangat kesulitan untuk menghilangkan bayangan-bayangan kamu. Di sini kadang-kadang dia jika mengingat kamu ya, dia begitu cemburu sekali dan sakit hati. Tetapi kadang-kadang juga dia rindu sekali ingin berbicara dengan kamu, sehingga perasaan itu membuat dia sedikit stres ya. Mungkin nanti jika suatu saat kamu bertemu, pasti kamu akan kaget ya dengan kondisi raut mukanya, wajahnya yang terlalu banyak bebannya. Di sini sepertinya kamu ya saat ini telah banyak menyadari, banyak introspeksi diri ya. Mungkin saat ini kamu sedang menjalani perjalanan spiritual, atau kamu lebih mendekatkan diri pada ilahi ya. Ibadahmu mungkin lebih tekun, doa-doamu pun lebih banyak, hajatmu pun juga lebih banyak, sehingga kamu menginginkan sesuatu kedamaian dan kebahagiaan di dalam hatimu, dan kamu pun menginginkan suatu perubahan di dalam perjalanan kehidupanmu ini. Setelah kamu introspeksi diri, di sini kamu pun menyadari kamu harus bisa mengakhiri perjalanan yang begitu menyakitkan ini. Mungkin saat ini kamu harus membuka lembaran baru ya, cerita kehidupan kamu sendiri tanpa seseorang ini. Di sini kamu pun berusaha sekuat tenaga ya untuk mencapai keinginanmu di masa depan. Ini kamu berusaha berjuang keras ya untuk mengumpulkan pundi-pundi keuanganmu ya. Tetapi usahakan kamu harus lebih banyak hati-hati ya. Jaga kondisi keuanganmu dan usahakan belajar mengatur keuangan ya. Kamu harus bisa mengubah gaya kehidupanmu ya. Di sini usahakan kamu harus banyak berhemat ya. Kadang-kadang kamu juga merasa konflik batin ya jika kamu menginginkan suatu barang, sehingga kamu berusaha mencari bantuan untuk mendapatkan sesuatu barang itu. Usahakan
Sebelum melangkah, kamu harus hati-hati. Sebelum melangkah, kamu harus banyak berpikir dulu ya. Apakah itu layak buat kamu ataukah memang sangat dibutuhkan? Jika memang sangat dibutuhkan, mana yang lebih dulu harus kamu utamakan? Ini kamu juga harus banyak berpikir tentang ide-ide baru ya, untuk mengawali suatu perubahan di dalam kehidupanmu. Di sini kamu diusahakan untuk kreatif ya, keluarkan keterampilanmu, keahlianmu, ide-ide yang selama ini belum kamu jalankan, coba keluarkan. Jika kamu mau mengerjakan ide-ide yang selama ini kamu simpan, itu nanti akan bisa membantu dalam hal pekerjaanmu. Karena jika kamu lebih kreatif lagi ya, dengan ide-ide yang kamu miliki, di sini kamu pun nanti akan merasa bangga ya, dengan hasil kerja kerasmu tanpa seseorang ini. Kamu pun menyadari bahwa kamu bisa berdiri tanpa seseorang yang kamu cintai ini. Karena di sini sepertinya kamu benar-benar ingin sekali ya kemapanan di dalam finansial untuk masa depanmu. Dan kamu pun sepertinya juga bisa ya mengatur keuangan yang kamu miliki saat ini, sehingga kamu berusaha mempertahankan kestabilanmu saat ini. Dan kamu pun saat ini hanya menginginkan kesejahteraan di dalam kehidupanmu untuk masa depannya. Usahakan jika kamu ingin mencapai sesuatu kesuksesan di dalam kehidupanmu, di sini kamu harus bisa melepaskan orang-orang yang selalu menggunakan kebohongan di dalam kehidupanmu. Dan kamu pun harus bisa lebih tenang ya, karena kamu tidak ingin sesuatu rahasia di dalam kehidupanmu. Di sini kamu mempunyai kemapanan yang telah kamu capai ya, dan kamu pun melepaskan kebohongan-kebohongan di dalam kehidupanmu atau rahasia-rahasia yang selama ini kamu pendam. Kamu melepaskan semuanya, dan kamu pun menginginkan kehidupanmu tanpa hidup penuh sandiwara. Atau kamu melepaskan orang-orang yang penuh drama, penuh sandiwara, penuh kebohongan. Kamu pun menghindari orang-orang seperti itu. Sedangkan dia saat ini mungkin dia telah memiliki entah suami atau istri atau sesuatu hubungan untuk menjalani kehidupan rumah tangga ya. Dia menginginkan rumah tangga yang stabil, yang bahagia, yang damai, yang rukun, yang makmur. Tetapi di sini dia mempunyai suatu rahasia di dalam hatinya ya. Diam-diam dia menginginkan suatu hubungan triparti kembali. Di sini dia melakukan triparti itu karena dia mempunyai sesuatu adiksi ya. Mungkin dia mempunyai ketergantungan dalam sesuatu hal, entah adiksi dengan sesuatu kasih sayang, kelembutan, atau adiksi pada sesuatu hubungan biologis. Sehingga di sini dia selalu berkonflik ya, selalu ingin melakukan suatu perselingkuhan atau pengkhianatan di luar hubungan pernikahannya dia. Mungkin karena dia mempunyai sesuatu ketergantungan itu ya. Tetapi setelah dia jalani, dia pun merasa kecewa dan dia pun merasa sakit hati dengan apa yang telah dia perbuat. Sehingga di sini dengan kejadian sakit hati itu, dia pergi dan tidak ingin mengulangi kembali. Walaupun dia pergi dan dia tidak ingin mengulangi kembali, tetapi batinnya dia sangat tersiksa. Dia akan segera datang ke kamu ya, dan dia akan segera berkomunikasi kembali ke kamu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat dia cintai. Walaupun saat ini dia telah memiliki seorang suami atau seseorang istri, tapi hati kecilnya dia begitu sangat mencintai kamu. Sekarang kita lihat di kartu Lenormand.
Di sini kamu menginginkan ya kebahagiaan di dalam kehidupanmu, dan kamu pun begitu bahagia dengan teman-temanmu saat ini, atau berhubungan dengan rekan-rekan bisnismu atau lingkunganmu atau keluargamu. Kamu begitu bahagia dan damai saat ini. Kamu menginginkan suatu kebahagiaan ya di dalam setiap hubungan dengan siapapun. Walaupun kadang-kadang di sini kamu sering menemukan seseorang yang mengkhianati kamu ya. Walaupun dia teman baik, kadang-kadang dia mengkhianati kamu di belakang kamu. Walaupun dia baik, tetapi dia seseorang pengkhianat ya di belakang kamu. Tapi di sini kamu begitu sangat dewasa ya. Walaupun dia seseorang pengkhianat, kamu selalu memberi dia cinta kasih pada sahabatmu, pada temanmu, orang-orang sekitarmu. Kamu pun tahu bahwa dia adalah orang-orang yang suka mengkhianati kamu, tapi kamu tetap menerima dia apa adanya. Karena di sini kamu adalah seseorang yang penuh jiwa cinta kasih. Dari sinilah, jika kamu selalu menebarkan cinta kasih tanpa suatu dendam, keberuntungan, kebahagiaan itu akan selalu ada pada kamu sampai kapanpun. Karena di sini kamu tidak mau ambil pusing ya, biar dia mengkhianati kamu, dolimi kamu sama sekali tidak mau ambil pusing. Dan kamu hanya mementingkan perasaanmu, hatimu, yang penting kamu bahagia. Inilah kamu, jiwa seseorang yang sangat baik. Di sini nanti Ilahi pasti akan menyayangi kamu, walaupun keadaan kamu susah, walaupun keadaanmu sedih, walaupun kamu tidak punya uang, pasti Ilahi akan memberi jalan keluar untuk seseorang yang sangat berjiwa besar ini. Jika di sini ya, kamu banyak dikhianati teman-teman kerjamu atau seseorang di masa lalu, suatu saat orang-orang yang mengkhianati kamu, entah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau dia akan meninggal, pasti dia akan mencari kamu. Itu meminta maaf atau sekedar ingin berjumpa. Dia sebenarnya hati kecilnya dia ingin sekali mengungkapkan perasaan meminta maaf. Tapi kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang gengsi, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu, hanya bertemu dan bercerita tentang masa lalu. Walaupun bertemu, kamu tetap ya, jiwamu jiwa tulus, penuh cinta kasih, sehingga orang-orang yang mengkhianati kamu itu malu sendiri ya. Sedangkan dia di sini saat ini sebenarnya dia ada masalah ya tentang suatu pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya lagi macet atau sudah putus dengan rekan bisnisnya karena terlalu banyak konflik ya, sehingga di sini dia tidak bisa bekerja sama lagi dengan rekan bisnisnya. Bisa juga di sini diartikan dia merasa menyesal ya dengan berpisahnya hubungan dengan kamu ya. Tetapi sepertinya di sini dia akan segera mendatangi kamu ya. Mungkin dia akan menawarkan suatu kerjasama supaya hubungan dengan kamu terjalin kembali. Sepertinya kartu ini sama readingan kemarin sama ya. Mungkin dia akan datang ke kamu dan menawarkan suatu kerjasama kembali ya, atau suatu tawaran pekerjaan ya. Tetapi sepertinya di sini dia takut salah paham ke kamu ya, sehingga di sini mungkin dia nanti akan banyak omong ya, untuk meyakinkan kamu supaya kamu percaya sama dia dan tidak terjadi salah paham atau terjadi suatu pertengkaran. Tapi sepertinya di sini kamu, jika suatu saat kamu bertemu dengan dia, kamu hanya senyum-senyum saja ya, dan kamu pun hanya membatasi dia sebagai teman ya, karena di sini kamu telah mengetahui sisi buruknya seseorang ini. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan. Tetap selalu bijak dalam menilainya, tetap semangat. Salam sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.